kalian bisa menerapkan namanya cancel culture. Benar nggak dok? Benar. Cancel culture. Cancel culture tuh gini, dia itu menganggap bahwa produk yang overcome adalah produk yang tidak melanggar hukum, biasa aja. Dok, dia pernah dengar nggak dia ngomong begitu? Pernah sih dok, waktu itu. Pernah nggak? Gitu, ya kan? Itu dia bilang produk overcome itu kenapa memangnya nggak ada masalah. Sedangkan dokter Taruna aja bilang itu melanggar hukum, menipu. Paham nggak sih? Iya, menipu sih jatuhnya karena overcome tidak sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Diego mana kok ngilang? Hilang dong, nggak tahu, habis kuota. Tuh, pertanyaan pernah tuh. Pernah dia pernah ngomong gitu. Dan omongannya dokter ini, kalian jejak digitalnya ada tuh, dia semua omongan dokter ini bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Pernah dia ngomong begitu, biasa. Nah, terus kalian mau beli produk dari orang yang menganggap bahwa overcome itu udah hal biasa. Hello masyarakat Indonesia, please deh, be smart deh. Benar. Dia menganggap overcome biasa, terus dia mau menjual produk skincare. Enepos tuh masih waras apa kagak ya? Gitu. Heran. Dia bilang nggak boleh ngebully, dianya mendukung penista agama, mendukung yang nyumpahin janin nyumpahin cacat janin. Lu siapa sih orang ini? Gitu. Ya. Terus untuk alhamdulillah udah pada pinter gitu ya. Terus ini ditanya nih, Dokter Richard Lee gimana dok? Nggak datang guys, nggak datang. Nggak datang, jadi istrinya datang, ya istrinya datang. Terus ditanya oleh penyidik dan ternyata jawabannya nggak tahu. Padahal rekeningnya uangnya kan masuk ke bininya, pasti nggak tahu. Terus dapat duitnya dari mana? Atau jangan-jangan bininya nggak tahu kali dibuatin rekening ya? Siapa tahu bisa jadi dok. Iya, nggak tahu. Oh, ya kan? Ya udahlah, terserah lu lah Reni. Lu kagak tahu terserah lu. Udah deh. Motif itu sebenarnya nggak mau melaporkan DRE, nggak mau, kasihan. Kan dia punya ngelek. Dia punya anak kan dok Neil. Iya dok. Itu jadi ya udahlah dokter ngelaporinnya DRL sama DLT. Karena DLT masih jadi manajernya pada saat itu. Tuh. Nah, terus harusnya hari Jumat kemarin DRL itu datang. Karena udah panggilan kan, tapi ternyata tidak datang. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak datang, kita lihat nanti prosesnya sejauh apa. Yang jelas prosesnya tetap jalan kok. Tuh. Semua bukti sudah valid, jelas, nyata, nggak bisa ngelak lagi. Cuman yang dokter harapkan gini, untuk kasus kali ini, kan kasus yang kemarin kasus Karput ya dokter tahu ya? Tahu itu dok, tahu. Itu kasihan Karputnya karena dokter sendiri sempat tergiring opini oleh omongannya dia nih, ya. Omongannya dia. Jadi dokter sudah alhamdulillah sama Allah diperkenankan dokter bertemu dengan Karput. Akhirnya dokter meminta maaf secara langsung karena dokter sempat berpikiran negatif juga ke beliau. Ya, dan dokter mendengar cerita secara langsung karena beliau sekarang sudah menggunakan cadar ya, Dok Neil. Si Karput ya. Ya, si Karput ini udah nggak pernah lagi muncul di media. Beliau sudah menggunakan cadar dan untuk menemui beliau itu bukan sesuatu yang mudah ya. Sulit karena beliau ingin menjaga supaya tidak ada fitnah gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dokter sudah meminta maaf secara langsung. Pernah berpikiran negatif ke beliau, pernah tergiring opini oleh giringannya si DRL ini. Dan sekarang untuk kasus ini dokter mohon DRL tidak bikin cerita baru. Ya, episode drama baru. Stop. Gitu. Karena kali ini kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Stop menggiring opini drama bahwa kamu adalah seorang dokter yang amanah, yang jujur. Jangan ya. Kamu sendiri sudah mengakui bahwa dia adalah raja dan ratu fleksi. Yang ratu fleksinya adalah RG kan mengakui. Ya, sudah mengakui. Sudah dipost juga di Instagram kan? Posting, bahkan sudah mengakui bahwa dia adalah duta stiker. Jadi kalau kalian masih mau beli sama produknya dia, berarti omongannya dia bener kalau masyarakat Indonesia tuh pada hodop. Kan dia sering banget ngomong kayak gitu di konten-kontennya dia. Bener. Bahkan, hai Teh Sandri. Teh Sandri, ngomong dong. Oh, iya dong. Lagi ini dari masak tadi dong, pada lagi masak. Ditarik sama dokter Daniel lagi masak. Nanya nih dari tadi. Apa dok? Teteh pernah dengar nggak dia ngomong masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bodoh gitu? Pernah dengar nggak? Ada waktu itu videonya, video langsung malah. Banyak guys. Jadi kalian itu dokter tuh heran deh. Bahkan
dia itu pernah bilang kalau ke Doksun, Dokter Suneo, Doksun. Nah, dia pernah bilang, emang dipikir Doktif itu sekuat apa? Lihat aja, masyarakat Indonesia tuh mudah lupa kok. Pasti nanti masyarakat Indonesia akan beli lagi produk saya. Karena masyarakat Indonesia tuh gampang untuk digiring. Dia ngomong ke Doksun begitu. Benar. Doksun sebagai anak kecil polos, dia udah ketakutan pada saat itu. Gitu, Doksun cerita sama Doktif. Ya dia mah udah pede dok, masyarakat Indonesia tuh tidak ada yang namanya cancel culture, pasti akan bisa dibodohin, terutama dengan login mualaf. Udah pasti bisa, nanti dengan mualaf kasihan masyarakat. Oh jadi muslim. Padahal Doktif dari awal sudah kasih clue ke kalian kan. Kontennya Doktif ada. Teh Santri pernah dengar nggak? Doktif sudah bilang nanti siasat dia terakhir adalah login. Beneran login tapi dok. Nah ya kan? Beneran login ya? Kalau beneran login kenapa pendetanya bilang itu nggak login? Nah, aku nggak tahu itu dok. Mungkin Teh Sandri tahu. Makanya udah, kalian itu cuman jadi, kalian itu adalah ladang dia untuk mengambil uang kalian. Sudahlah gitu. Be smart buyer guys. Harusnya gini sih dok, harusnya itu dari pihak kita ID itu harusnya kasih sanksi sih. Udah nggak bisa lagi. Dia pernah kan disidang 3 tahun yang lalu. Gitu loh, dipikirnya bisa berubah. Tapi ternyata nggak ada pergerakan dari ID dok. ada dok, karena kan kemarin sempat diganti ini ya, apa namanya susunannya. Kan iya. kemarin Dokter Slamet iya diganti kan kepemimpinannya. Baru. Iya. Pas Jadi baru muktamar itu kan. kita nunggu kepengurusan yang baru. Jadi pada saat kepengurusan yang baru sudah dibentuk gitu kan, ini nanti kita akan mengadakan yang namanya sidang. Nah, sidang nanti akan keluar suatu keputusan. Nah, keputusan ini akan kita bawa nanti di persidangan DRL di Polda Metro. Oke, tuh paham nggak guys? Jadi targetnya Doktif ya sebenarnya sih dia harus terkena sanksi, dia nggak bisa bikin surat izin praktek. Seumur hidup. Kayaknya gimana guys? 5 tahun aja lah cukup lah dok. Kenapa? 5 tahun saja cukup untuk melihat apakah beneran bertobat atau tidak. Jadi gini, istilahnya dia kalau mau jadi pedagang lepas deh titel dokternya, bener gak dok? Benar sih. Nah dia menggunakan kan memang kita ada sumpah untuk tidak berdagang kan. Ya tapi gini sebenarnya sih boleh dok, berdagang itu boleh, di luar negeri pun boleh kok dokter berdagang, tapi dengan etika. Misalnya begini, modal 70.000 dijual 200.000, dikurangin diskon iklan, masih make sense dong dok? Bener nggak? Ini modal 70.000 dijual 1.500.000. Oh makin lebih nggak make sense lagi sih, pensiun alis ya. Terus setelah munculnya Doktif, diskon jadinya 400.000. Tapi selama belum munculnya Doktif, kalian para oknum-oknum dokter Raja dan Ratu flexing kelakuannya gimana dok? Mereka dengan senang hati menipu masyarakat kok. Memperkaya diri, sangat memperkaya diri. Nah ini jadi mungkin mental dokter di Indonesia ini yang harus dibenerin lagi, kembali kayak zaman dulu. Boleh kok jualan, kita ini udah zaman, udah orang yang selebgram yang nggak ngerti apa-apa aja bisa jualan, overclaim. Lulusan Gitu. SMP aja bisa jualan, Lulusan SMP juga bisa, malah yang overclaim, malah masyarakat dibela-belain, yang persekusi Doktif, itu kan nggak ngerti apa-apa soal skincare, gitu. Kok pada bisa jual dan kalian percaya pula dengan yang penting dia flexing ya kan, untuk menggait reseller, distributor ya kan. Ya. Nah itu kan cara mereka boleh jualan gitu, sedangkan dokter yang ngerti, dokter 17 tahun punya klinik, kok bisa nggak boleh jualan, kan nggak make sense gitu. Jadi dokter pun jualan santai, makanya kadang-kadang pada teman pada nanya, dokter kok jualannya kok santai banget, orang di klinik aja udah kerepotan, kita jualannya udah pada sering barang sold out kan gitu. Cuma lucu-lucuan aja dan mencerdaskan masyarakat bahwa kalian juga belum tentu pakai produknya Doktif cocok, tapi setidaknya belilah sesuatu itu yang nggak overclaim, nggak overprice. Guys. Iya itu tujuannya Doktif, cuman itu, be smart buyer dan jadilah pengusaha, kalian semua jadi pengusaha gitu. Ya, oh iya pada nanya si Bokir, dok Bokir ya dok, kita bahas si Bokir Ini dok. dok, tadi nanya kenapa kasusnya persekusi kok nggak naik-naik. Sabar guys, duit masih banyak. Naik dong. Sabar, masih ada waktu. Ya, iya betul. Tanya aja transfernya. Udah biarin duitnya habis dulu.
Duitnya masih Nanti ujung-ujungnya masuk lagi. Ujungnya, aduh. Dokter sih dengernya ya guys ya, dengernya nih udah keluar banyak sih. dengernya udah keluar banyak. Ini di negeri udah nggak bisa. Jadi kalau sarannya dokter, karena ada Markus ya di situ ya. Guys, itu yang si SS itu kasusnya itu jalan guys, tapi tunggu waktu mainnya itu tunggu, soalnya duitnya itu masih ada gitu loh, belum kering. Walaupun utang banyak, duit ada belum kering, tapi belum kering. Dok, masalah utang jangan ngomong. Terus Utang siapa dok? Aku nggak sebut siapa. Lu kali dong. utangnya Dok Nil kali, gitu ya kan? Utang itu adalah hal yang biasa. Hello guys, orang tuh gak akan dikatakan kaya selama dia punya utang. Udah gitu aja. Iya. Gitu aja. Oke. Utangnya berapa, pemasukannya berapa, nggak imbang. Akhirnya bayarnya nggak bisa. Boneka Akhirnya Susana mumet kan, siapa gitu. dok? Boneka Susana. Kenapa? Boneka Susana itu siapa? Dok, boneka Susannya mana? Mana Oh, boneka Susan. Susan? Ini boneka Susan ini. Ini boneka santet. Ini boneka. Boneka santet itu guys. Anabel gue puas. Itu boneka Susannya. Bokir guys, bokir. Gimana bokir? Boker. Oh. Boker. Sini ya dok. Oh. Dia lagi tantrum, kasihan sih. Kalau dipikir tuh jiwanya terganggu dia. Udah mulai ada gangguan jiwa dia. Tapi masih praktek dok, masih buka kliniknya ya. Gimana mau buka di demo sama masyarakatnya? Gimana ceritanya si Boker? Makanya dia didemangat karena dari apa yang Doti sampaikan itu dianya di apa namanya diserang kliniknya, di demo. Nanti dipikir dokter yang ngerakin demo. Lah demi Allah kagak ngerti apa-apa ya. Dokter baru tahu itu kapan ya? Oh boleh. Oh ini pada ini dokter kan lagi naik ini nih Grab. Hai sapa dong sapa. Halo. Malah bapak. Gitu ya. Nggak foto tuh, berarti dia bukan haters, bukan bujer gitu dok. Oke, makasih ya. Gitu guys. Mau ke Trans Bujer TV. ya guys. Dokter lagi di ini berarti sebentar Dotif mau ngilangin ininya ya. Mau ngilangin green screennya biar kalian tahu Dotif di mana. Jadi kalau si mereka gerombolannya mereka, iya. Ini Dotif lagi di Bapak, kita lagi di mana Bapak? Di studio Rumpi, sebentar kita itu. Tuh, Rumpi No Secret. Berarti Dokter beneran mau tampil dia Rumpi Iya, No Secret ya? betul. Beneran bukan? Ada gambarnya dok. Makasih. Nggak ada gambarnya dok. Libur sopirnya. Gantian biar dia libur dulu. Ya, dokter. Sehat Bapak, alhamdulillah. Bapak sehat? Mana dokterku? Mana gambarnya dok? Yang gila-gila ngurusin gue belum mandi, udah ngurusin ini aja, denger cerita. Ngapain ngurus gue belum mandi atau udah mandi? Kenapa? Pada ngurusin belum mandi ya? Iya, aku berbangun dong. Tapi dokter meskipun belum mandi tetap glowing kok. Oh iya dong, kan rajin pakai sunscreen, merawat. Ya meskipun belum mandi dia udah pakai sunscreen guys. Kenapa? Karena dari layar handphone itu bisa keluar yang namanya blue light, ya. Jadi meskipun di dalam ruangan pun kalian wajib menggunakan yang namanya sunscreen. Oke? Salam dari Lombok, iya. Oh, kenapa selalu baju merah? Karena Dotif lagi in the war. In the war Lagi membara Dotifnya. lagi berjuang guys, buat kalian, ini buat kalian. Dipikirnya Dotif tuh nggak pengen jadi Nge-lag. makanya si Bang Denny tuh bilang, lu kagak bisa lagi kayak dulu lagi, lu udah mulai, lu udah apa namanya, udah jadi artis sekarang. Oh gak Bang Denny suka, oh gak bisa dok, udah nggak bisa, udah terlanjur kejebur. Ya udah deh, saya opo dok, padahal hasilnya Ya, jalanin aja lah, jalanin. Tapi selama masyarakat masih dikibulin sama mereka, berarti nggak akan berhenti ngoceh. Ya, nggak akan berhenti. Apalagi kalau sudah mulai dibilangin tuh kan, mulai diem kan, tuh kan disetir kan, tambahan jadi. Siapa yang mau nyetir? Guys yang bilang kalau aku tuh gimmick bahasa Thailand itu terserah kalian lah. Iya, makasih nungguin di sini aja ya. Ya, Jadi kita nungguin guys, nungguinnya di sini. nungguin. Duduk di sini aja. Naikin gue lagi.
Dok, jerawatan pakai serum peeling solusinya gimana? Kalian kalau berjerawat gunakan serum yang ada kandungannya salicylic acid dulu ya. Itu sama ada kandungannya. Cari yang ada kandungannya centella, panthenol, jadi bisa untuk meredakan juga. Dok, gimana tanda tersangka Dimiran udah diurus belum ya? Mereka nggak keluar-keluar. Tungguin aja guys ya. Kalau dokter sih nanti di persidangan pun dokter siap. Tapi ya gini ya, untuk bokir, untuk sinepos, ya. Kalau kalian pikir dengan keluar-keluar kalian itu menjatuhkan mentalnya dokter, kalian salah besar. Ya, dokter ini mental pejuang. Yang ada kalian memalukan diri kalian sendiri. Di persidangan dokter akan siap kok. Ya kalau memang P21. Tapi yang namanya jemput paksa itu nggak bakalan bisa. Jadi untuk nepos, kamu kan lulusan SMP ya pos, jadi kamu nggak ngerti hukum. Jadi kamu sebelum bicara ya pos, ya nenek menopos, ya kamu bilang dokter itu kok gini ya dokter. Ya dok. Dokter terdiku sama dokter. Bener nggak omongannya dokter? Kan dokter bilang nih, Dokter Eccles adalah perantara bahwa nepos ingin bertemu dengan dokter. Nah, jika memang dan sekarang nepos itu ngeles, dia bilang siapa mau ketemu sama kamu, gitu ya. Nah, berarti apa yang dokter sampaikan itu pencemaran dong, Dokter Eccles kebohongan dong. Benar. Kok Dokter Eccles nggak mau mengklarifikasi itu? Kok diem aja beliau? Oh, masyarakat jadi cerdas ya. Oke guys, itu udah ada jawabannya guys. Kalau memang ini berarti harus naik videonya, ada video klarifikasinya. Tapi ini diem saja. Dokter Eccles. Dokter Tandanya. Eccles gak mau. Kenapa? Dokter Eccles juga bingung. Kok Kak Fitri begitu ya? Ternyata mereka begitu ya. Nah, kan siapa yang munafik di sini guys? Gitu. Oke ya guys ya. Udah jelas nih, kelihatan nih ya. Jadi si nepos itu udah jelas meminta untuk ketemu sama dokter. Tapi mungkin beliaunya sakit hati karena dokter nggak mau ketemu. Ya, dia ada 2 kali sakit hati ya sama dokter ya. Yang pertama pada saat dokter mengusir dia dari ruangan mediasi Polsek Pulau Gadung. Itu yang sakit hati yang pertama. Habis itu dia bikin konten besoknya. Karena dia pikir dia adalah seorang yang sangat dihargai, yang sangat dihormati. Cuy, gitu gua ngikutin ya. Karena kamu yang mulai kan. Kamu katain, bu ya gak usah pakai yang namanya dipreset-presetin, sebutin namanya dokter gitu loh kalau kamu berani dengan lengkap. Ya gak usah ditambahin hak. Langsung laporan langsung. Kan gak berani kamunya. Gitu ya. Fitri Salhuteru. Kayak dokter ini loh ngomong. Fitri Salhuteru. Ngomong dong namanya dokter. Dokter tersangka. Berani gak? Ngomong gitu aja kan kamu gak berani. Tuntut dong dokter. Tuntut dong. Tuntut dong dokter. Tuntut kan gitu. Ya nggak berani. Ya enggak. Itu si bokeh kan bukan si FS-nya. Dokter mau ketemu ini ya Feni Rose ya dok? Iya betul. Titip salam ya dok buat Teh Feni. Oh kenal dokter. Ya aku kenal, aku 2 kali syuting bareng dia. Oh oke. Dokter Diego ntar aku sampein. Makasih dok. Ini live kan? Live apa enggak sih? Oh live nanti 3 jam 2. Oh ya siap. Snow White itu nggak ada. Snow White itu nggak ada. Oke. Itu it's food. Itu tuh minuman guys. Itu minuman. Bukan putah-putih ya. Nggak ada putah-putih. Itu suplemen biasa. Suplemen biasa itu. Guys. Tapi cara minumnya itu juga salah nggak sih? Salah di bawah lidah. Nah, itu. kok sampai dia bilang ditaruh di bawah lidah itu salah ya. Salah. Jelas-jelas itu di packagingnya itu ada dan tulisan diseduh loh. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi aku closing ya. Mau dipasang mic guys. Jadi kalau di sini nanti dipasang di mic gitu. Nanti habis gitu dokter jam 2 showtime. Ngeliat dokter nggak ada yang bisa spir ya. Kalau dokter mah kalau udah showtime mah ngomongnya apa adanya, siap-siap aja. Beritanya apa nanti? Bahasannya soal laporannya dokter, terus kasusnya DRL, seperti apa kelanjutannya, nanti bakalan bongkar di acara Rumpi No Secret. Tapi nggak sih jadi ini nanti jadi joint partner sama Teh Feni? Co-host. Cocok. Cocok aku setuju. Cocok banget ya. Nyinyirnya itu cocok banget Kalau nggak silet, kan lu kan Teh Feni
Niro silat ya? Iya. Nggak dulu. Ya silat dok dulu tahun 2000-an silat. Hal-hal yang dianggap tabu. Gimana sih ngomongnya? Hal-hal yang ingat Akan dikupas tajam setajam silet. Jadi layak Silat. pergi. Nah, ya kan itu kayak dokter. Aduh, kayaknya tuh kayaknya boleh deh. Kayak mungkin ada produser PH ya, mungkin ya, yang bisa ini mungkin jadi Tambahin doknil kohos 1 dok. Cocok ya dok. Anjir itu studio Kenapa langsung. by Dok Nil cocok. Barengan sama doknya. Dok udah mulai ada bujer-bujer nggak dok? Nggak ada sih dok, tapi udah ada yang DM tapi aku nggak baca dok, aku nggak baca. Aku masih memperbaiki menimbun keberanian dulu dong. Aduh. Siapa di sini depan nepos mau laporin aja silahkan. Sudah bilang, udah kamu laporin aja. Kamu sendiri Pak menyebutin namanya dokter aja nggak berani bilangnya gelai. Bilangnya alasannya gelai bukan gelai karena kamunya kagak berani ngomongnya gelai. Ini pinter banget sih untuk ngeles. Enggak, aku tuh pengennya gini, dia nyuruh si dokter Ekles dong klarifikasi buat bahwa saya tidak pernah loh menyuruh dokter Ekles untuk bertemu dengan doktif menjadi perantara. Ih pengen banget deh. Sini yuk. Habis gitu rekaman suaranya keluar. Ya kan? Malu nyungsep di selokan habis gitu si FS tuh. Nyungsepnya. Aku suka kehuru-haraan. Udah kalian berhenti ya. Udahlah masyarakat itu harusnya disuguhkan tontonan yang benar-benar fakta, real, bukan gimmick, karangan, kemunafikan, gitu. Halu, ya bener emang halu banget. Tapi memang ujung-ujungnya sih sebenarnya untuk mencari engagement karena nggak ada yang mengenal dia. Dia kan pada saat itu numpang sama NM. Siapa sih yang kenal sosok seorang nepos sebelum dia nempel sama si teknik kita? Benar. Gitu. Setelah dia nempel dengan teknik kita, orang baru mengenal yang namanya nepos. Nah sekarang dia bergabung dengan gerombolan sirkus. Ternyata ujung-ujungnya dia ingin bikin skincare. Kan begitu ternyata. Kalau Dokti udah jualan 17 tahun. Itu menumpang huru-hara ini untuk memperkenalkan produk kamu. Cuy. Gitu. Ternyata ada aja ya tujuan di belakang itu ya. Sama Nick Mir juga ada aja tujuan di belakangnya. Iya. Memang orang itu begitu sih. Dan dia juga pada saat huru-hara dipersekusi, ngapain dia datang ke Polsek Pulau Gadung? Ikut-ikut nimbrung. Ngapain? Membela si S udah jelas kok. Ya semua golongan marga satuannya itu, semuanya itu. Itu buat apa gitu. Ya. Benar. Oke. Tuh mana? Ya katanya juga Tabayun. Mau keluar juga pasalnya nggak bisa kena itu untuk kepentingan masyarakat. Saus sambel, SS itu saus sambel. Saus sambal guys. Itu yang khas Jogja tuh loh. Screenshot. SS. Dok gimana kabar? Jok mobilnya emang kenapa dengan jok mobilnya dok? Ya, tuh aku mau nanya juga, kenapa sama jok mobilnya kenapa? Gue tahu jok mobilnya dokter pada ada kursi pijatnya sih, enak masih berfungsi kursi pijatnya. Enak kalau udah capek tinggal tidur nyalain kursi pijatnya. Macet enak tuh. Agak macet, enggak masih nyala kok. Bukan, maksudnya kalau lagi macet di jalanan dipijet ya kan? Iya benar, betul. Dok ada yang nanya enak banget lagi pijatannya. Dok ada yang nanya, tapi di sensor sama TikTok pertanyaannya itu, Dok mau review produknya Nepos enggak? Dia bilang.